dari ujian tesis. Baik, terima kasih untuk Ibu Leli atas presentasinya. Ya, pertama ini masukan sebenarnya bukan hanya untuk Bu Leli saja, tapi juga tapi juga untuk yang lainnya, gitu ya. Pertama adalah dua masukan dari saya. Pertama dari sisi penulisan, gitu ya. Jadi pertama itu letakkan bab ke-7 ini dia judulnya itu apa, gitu ya. Saya kasih highlight nih ya, warna tadi warna kuning, sekarang warna ungu, biar kelihatan ya. Kemudian judul atau subbab ini menggunakan huruf kapital semuanya. Ya, kemudian program pasca sarjana. Kayaknya kalau pasca sarjana itu disambung atau dipisah ya? Ada yang tahu nggak nih? Tulisan pasca sarjana disambung atau dipisah? Jangan-jangan masuk pasca sarjana nggak tahu juga nih. Ya, nanti boleh dirikannya. Oke, kemudian, nah ini tulisannya nanti ya. Nanti kalau mau pakai Leli Amelia program pasca sarjana stage Rajul Falah, gitu ya, boleh juga, gitu ya. Atau langsung sebenarnya sih kalau itu lembaga aja stage Rajul Falah saja boleh, atau dengan lembaga sekolahnya masing-masing juga boleh. Oke ya. Kemudian secara keseluruhan dulu, pertama karena harus mengikuti template, ini dia agak beda nih fontnya. Ini Open Sans 11, padahal kita inginnya itu adalah Times New Roman, kemudian fontnya itu adalah 12. Nah, seperti ini. Saya kasih highlight warna purple, ya, ungu juga, ya. Kemudian dari awal, karena ini adalah sifatnya tulisan, ini sebenarnya kenapa saya memberikan tugas ini, challenge ini, karena untuk melatih, untuk bisa menulis gitu ya. Tapi tidak terlalu tinggi, jadi tidak menggunakan, kita tidak menggunakan abstrak, ya. Abstrak ini dihilangkan saja. Nanti ada pembahasan khusus tentang abstrak, cara menuliskan abstrak itu di jurnal. Nanti saya nggak kesana lah, nanti dulu aja gantian gitu. Jadi tulisan abstraknya dihilangkan, kemudian ini dijadikan anggap saja sebagai A ya, pendahuluan. Ya, ini adalah A, dia pendahuluan. Jadi jadikan pendahuluan saja ya. Dikasih bold untuk agar kelihatan lebih beda. Oke ya. Ini adalah pendahuluan ya, yang di A ya. Nanti ini berarti digabungkan saja nggak apa-apa. Ini pengertian pendidikan, dia bukan lagi pendahuluan tuh, dia sudah ke pembahasan ya. Ini udah ke pembahasan, nanti judulnya mungkin bukan pembahasan. Oke, saya dari pendahuluan dulu. Ingat, jangan menggunakan kata sambung di awal kalimat ya. Tinggal ditukar saja, ini kan dalam. Tiba-tiba di awal kalimat sudah menggunakan dalam, jangan ya. Dalam pendidikan Islam pastinya kita sudah mengenal 3 konsep dasar pendidikan Islam. Tukar saja ya. Pendidikan Islam memiliki 3 konsep dasar, yaitu gitu ya. Ini sebenarnya ya bisa konsep, bisa definisi, pengertian gitu ya. Nah, jangan lupa langsung ya, istilah bahasa asing dia menggunakan italic ya, menggunakan italic ya, menggunakan miring begini ya. Takdib, tarbiyah, taklim, ini digunakan miring. Kenapa? Karena dia menggunakan seperti ini. Oke, itu yang kedua. Kemudian jangan lupa kalau ini typo, ini justru menunjukkan nulis sendiri ya. Nulis sendiri. Nah, ini ya. Nah, yang paling penting jangan menggunakan, biasanya kalau dalam penulisan ilmiah tidak menggunakan gelar ya. Di sini ada profesor, ada doktor, kecuali mungkin imam atau kiai gitu, mungkin menghormati masih bisa lah ya. Tapi kalau profesor, doktor, haji atau apa itu tidak ada dalam di font ataupun di teksnya ya. Kemudian the westernisasi ya. Ini juga nanti bisa dipastikan ada referensinya itu ya. Kemudian ini English, oke, ini udah bagus. Only by our consciousness and recognition and knowledge that shares internal cause hand. Ya, ini kayaknya salah nih tulisannya nih ya. Ini bacanya tuh nggak bisa, ini hanya di bahasa Inggrisnya itu ya, diperbaiki ya. Itu dari sisi penulisannya di halaman pertama ya. Nah, ini juga penting ya. Kalau abstrak ya nggak ada referensinya, nggak ada body note-nya. Tapi ini kan bukan artinya pendahuluan, tapi bukan seperti ini. Kalau nakwib al-atos berarti yang benar saya letakkan di bawahnya adalah al-atas ya. Al-atas kemudian misalnya 2010 baru tutup kurung. Nah, begini. Jadi dia adalah nama terakhir dari penulis. Nakwib al-atas berarti al-atas gitu ya. Ini dari sisi pendahuluan. Masih di penulisan. Ini tadi fontnya diperbaiki, terus ini yang tadi saya sebut
biasa mungkin kesalahan di jempol Anda gitu ya. Jadi ini jangan sampai salah, ini jadinya EndNote nih ya. Kalau kita klik di sini ketahuan tuh ininya. Jadi kalau ngopinya berarti nanti yang ini semuanya ya, bukan cuma buat penulis saya tapi untuk semua mahasiswa nih. Jadi harus cerdas dalam mengcopy paste ya, salin tempel gitu ya. Jadi nanti bisa copy paste spesial, kemudian unformatted text, sehingga nanti linknya ini dia nggak ke bawah ya, atau kita hapus aja linknya ini gitu ya. Oke, itu yang pertama. At-tarbiyah berarti dia harus pakai miring, tulisan miringnya begini ya. Oke, kemudian juga nanti ini tarbiyah sudah betul. Nah ini yang tiga-tiganya mungkin karena dia pakai ini ya, tapi enggak juga nih. Jadi mungkin ini tulisannya aja ya. Ini ada 6, ada 7, ada 8 ya, referensinya wah di semuanya nih masalahnya gitu ya. Jadi nanti diperbaiki, no problem, nggak ada masalah. Maksudnya itu yang namanya juga lagi belajar gitu ya. Karena kita referensinya kan jadi buku semuanya nih. Referensi jurnalnya malah ini hampir tidak ada malah gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, karena juga namanya juga lagi belajar gitu ya. Oke, tadi tentang pengertian, berarti di sini jangan pembahasan, di sini langsung saja ke pengertian pendidikan, walaupun itu sebenarnya udah dibahas di awal sih, ya. Jadi ini cuma pengantar aja, nggak apa-apa lah, boleh ya. Ini di yang B, walaupun ini sudah ada. Jadi ini kan pembahasannya kita fokus ke sini karena ini adalah tulisan Bunga Rampai ya, book chapter, maka dia langsung fokus dasar dan tujuan pendidikan. Seperti kemarin kita katakan, mungkin ini nggak tahu nih apakah yang dia umum atau Islam. Ya nanti kalau Islam berarti ditambahkan, kalau umum ya nasional gitu ya, di sini pendidikan nasional dan Islam. Nanti pastikan mau di babnya itu apakah memang sudah ada yang Islam atau dia nasional. Ya nanti kalau nasional tetap aja ditambah Islamnya. Oke, ini kata-kata definisi semuanya, tarbiyah, kemudian taklim, kemudian takdib, ini diperbaiki ya, terutama nanti dari sisi referensinya, karena ini tidak menggunakan referensi, ini sangat banyak sekali. Ini kalau kita klik di sini, referensinya Wahdi EIC, UIN, Jakarta, UIN Jakarta, .ac.id ya, nanti ya lihat sumbernya, referensinya. Kemudian karena kita adalah Islam, ya saya kalau ngomongin tentang misalnya Rum ayat ke-39 di sini ya ketiklah nama Rumnya, surat Rum ayat ke-39. Saya punya ini, saya punya namanya itu ini ya apa? Hadis web. Ini boleh digunakan, biasa selalu saya gunakan untuk, masih terlihat ya jelas ya. Ini saya gunakan untuk mengcopy Al-Qur'an ya, misalnya di surat Rum. Ya, Rum ada di sini, Ar-Rum. Kemudian tadi surat ke-39. Nanti kalau yang enggak itu kapan-kapan bisa ketemu di sini ya. Ini. Nah, tadi ke-39 ya. Ya, roba. Oh, dia karena menggunakan kata roba ya di Rum 39. Klik begini, copy, kemudian letakkan di sini. Jangan lupa pakai right to left ya. Kemudian paste spesial, unformatted text. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadi ini adalah untuk font Arabnya, kemudian kita tambah dengan terjemahannya ya, karena kita Islam gitu ya. Jadi jangan sampai salah dalam menerjemahkan itu. Kita juga pendidikan agama Islam jangan sampai juga hanya dari terjemahan saja, tapi juga harus dari ya teks atau kitab ya, ayat aslinya, biar jadi paham ya. Boleh pakai hadis web, boleh juga ngopi dari internet dan sebagainya, tapi biasanya harus dari yang standar dari Kementerian Agama. Oke ya, seperti ini ya. Jadi jangan ragu untuk meletakkan Al-Quran di textbooks gitu ya, karena kalau di kampus yang lain tuh kadang ada beberapa itu yang dia tidak boleh meletakkan kampus. Jadi surat Ar-Rum ya 39. Nah seperti ini ya. Ini jangan lupa dia punya font ya adalah Times New Roman ya, kemudian 12 atau nanti sesuai dengan template, tapi saya standar biasa pakai ini ya. Nah seperti ini saya kasih highlight, jadi biar kelihatan Islamnya ya. Nah seperti ini. Takdib juga sama gitu ya. Jadi usahakan sampai kalau mau bagus itu gini, masih masuk ke referensi penulisan. Jadi ketika membahas tentang Robia, Yarba, Robba, Yarubu. Nah, referensinya ini kan ini nih. Referensinya ini kita ganti
ya dengan referensi ini levelnya S2 nih, master. Dia wajib kalau definisi itu ada dari kamus, ya. Minimal itu adalah kamus Lisanul Arab, tapi kita jangan sih, tapi adalah namanya itu Ibnu Mandur, ya. Ibnu Mandur misalnya 1997. Ini karena buku klasik nggak apa-apa. Kalau yang buku kontemporer nggak boleh ya, dia harus yang isu-isu terbaru. Nah ini seperti ini. Yang lain juga sama nanti takdib, kemudian juga Al-Quran juga ditambahkan, ini kan dari surat Al-Isra ayat ke-24 gitu. Jadi nanti lebih banyak halamannya gitu ya. Ya standar kemarin itu 10 lah gitu ya. Termasuk juga di sini referensinya, misalnya istilah takdib lebih proporsional ketimbang istilah tarbiyah, menyebut istilah pendidikan Islam. Ini kayaknya Al-Atos deh ini ya, karena di atasnya ada. Atau kalau menurut Al-Atos berarti di sini ditambah nih tahunnya. Misalnya tahunnya berapa nih yang Al-Atos nih, kita lihat. Referensi Arifin, Azra, Darajat, Tafsir. Oh malah nggak ada ya, malah nggak ada tafsir apa si Alatosnya di sini, malah nggak ada. Ini tadi ya, di sini nih ya, di sini ada referensi. Iya Pak, ada di bukunya Pak. Di bukunya ya. Saya ada bukunya. Berarti taruh di sini bukunya ya. Nah seperti 2023. Ada Pak, cuma karena buru-buru ngerjainnya Pak. Iya, nggak apa-apa, tenang saja. Ini ibu saya kasih nilai 90 ini karena udah yang pertama, tenang aja. Sama Bu Yeni tadi itu ya, jadi jangan khawatir lah. Nggak apa-apa, seakan kita hanya belajar sama-sama ya. Ini tadi nanti berarti ini dihilangkan semuanya yang ada gini-gini, yang ada body note ini, add note ini sebenarnya ini dihilangkan semuanya, gitu ya. Oke, itu dari sisi penulisan kita lihat. Pengertian pendidikan. Nah ini kan tadi pengertian pendidikan Islam. Tadi itu juga pengertian. Kemudian fungsi pendidikan, tujuan pendidikan, ruang lingkup. Judulnya dasar dan tujuan. Oh dasarnya belum ada nih. Berarti nanti secara konten perlu ditambahkan dasar. Ini kan pengertian ya, pengertian. Ini pengertian, kemudian ini fungsi, ruang lingkup, tujuan. Nah, sebenarnya fokus aja, fokus karena yang lain itu akan dibahas oleh teman-teman yang lain. Jadi ini aja fokus kepada dasar dan tujuan pendidikan. Pendidikan apa? Nasional atau Islam, terserah gitu ya. Kalau pengertiannya karena udah ditulis di sini, ya sayang untuk di-delete ya, sayang untuk dihapus. Jadi nggak apa-apa, biarkan aja di sini ditambah dengan dasar dengan tujuan. Tadi dasar belum ada, tujuan bisa lebih didetailkan. Kita lihat fungsi ya cukup lah karena masih bukan fungsi, ruang lingkup, tujuan pendidikan. Nah tadi sebenarnya nggak ada masalah, no problem kalau kita mau istilahnya itu mau pakai Al-Atos atau kita suka dengan Al-Atos ya, tapi lebih elegan lagi ketika kita juga membandingkan, karena ini adalah bukan buku dari perspektifnya Al-Atos saja gitu ya, tetapi juga dari yang lainnya, sehingga di sini pembahasannya itu tentang tujuan pendidikan itu ya, kalau menurut Al-Atos itu adalah adab ya, nanti mungkin menurut Ahmad Tafsir, mungkin juga menurut istilahnya Abu Dinata atau mungkin yang lainnya itu disebutkan. Dan don't forget to put your note here. Ya, jangan lupa untuk meletakkan di sini, jangan dibiarkan ini tuh mati tanpa ada tanpa ada istilahnya itu penjelasan ya. Seperti buku ini gambar 1 tuh gambar 2 nih ya, gambar 1 apa nih, buku misalnya gitu ya, sumbernya dari mana disebutkan ya. Kalau typing error begini ya namanya juga justru karena asli nulis sendiri gitu ya. Kalau asli nulis sendiri ya berarti memang banyak typing error, dan setelah ini nanti tinggal diperbaiki lagi. Kesimpulan, kita lihat kesimpulannya. Tujuannya kan dasar dan tujuan pendidikan. Kesimpulannya ini jangan sampai nanti Jaka Sembung pergi haji ya, nggak nyambung Bu Haji gitu ya. Oke ini. Nah kalau kesimpulan nggak usah pakai ini lagi, dan jangan lupa jadi tadi footnote itu atau body note itu jangan pakai nama judul, langsung aja berarti Fatih Madini, berarti ya udah langsung Madini saja gitu ya. Madini 2018 dalam tutup kurung. Nah begini ya. Oke, saat ini masalah kita merumuskan loss of adab, di mana bukan sekedar ya. Coba Bu Leli ini sekedar atau sekadar yang benar?
saya berikan ala kedarnya. Ala kedarnya atau ala kadarnya. Nah, itu harus penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, gitu ya. Ada bukan sebenarnya. Nah, di sini dia jadi kesimpulannya, saran saya itu adalah kesimpulannya nih, dasar pendidikan itu apa, kemudian tujuan pendidikan itu apa. Jadi kita luas leverage-nya, bukan hanya Alatos tapi juga yang lainnya. Karena yang lain juga banyak juga. Kalau mau ini Alatos ya nanti istilahnya tersendiri. Tapi ini dia sifatnya itu lebih umum. Oke. Kemudian daftar pustakanya kita lihat nih, sama dengan yang lain juga ya. Daftar pustakanya itu ini kayaknya udah berurut nih, tapi masih belum nih karena ada T dengan ini. Ya, nih. Ya, pertama dibuat Times New Roman dulu, standar, kemudian 12, ya, kemudian dibuat A to Z, paragraf ascending. Nah, begini jadinya, ya. Ini kalau umpamanya ini bisa pakai ini, oh ini 11, banyak sekali. Saya biasa kadang cuma 3, 6. Ini oke, ada mana nih? Nah, seperti ini jadinya Arifin, Azra, Darajat, Madini, baru tafsir. Namanya memang amat tafsir. Nah, nanti disepakati tahunnya di sini semuanya atau tahunnya di sini. Tapi yang standar itu adalah tahunnya itu di sini. Ya, 2000. Nah, begini. Oke, ini juga dia bukannya bold ya, tapi dia adalah biasa tapi italic. Judul itu bukan bold tapi italic ya, miring. Nah, seperti itu. Biografi penulisnya boleh tambah ya, jangan terlalu dikit ya. Boleh tambahkan. Lahir di Tangerang, tahunnya gak usah pakai tahun juga nggak apa-apa kalau malu atau apa. Mencintai pekerjaan sebagai pendidik. Nah, pendidik di mana? Sebutkan. Jadi pendidikan, ya, kemudian prestasi, kemudian motivasi. Sama nanti kalau ada email boleh. Nah, oke ya. Ini untuk Ibu Leli terkait dengan, tapi sudah sangat luar biasa. Terima kasih banyak. Jazakillahi khairan. Nanti ini boleh saya kirim lagi yang ini. Mana dia? Ngilang.